Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ulang ya. Apa kabar Bu? Apa? Enggak dua Pak sekolah. Jadi dibuat ganti baru ya kalau bertanya apa kabar Bu? Ibu jawab alhamdulillah bi khair. Ulang percaya Bu ya. Alhamdulillah bi khair. Ulang ya Pak ya. Alhamdulillah bi khair. Apa kabar Bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ulang sekali ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita tidak lupa selalu mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi Allah kesempatan dalam bulan Ramadan ini, yaitu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sangat megah ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu dan lengan tangan juga semuanya itu mendapat nilai dari Allah SWT. Setiap langkah kaki kanan itu mendapat pahala, dan semua langkah kaki kiri dihapuskan dosa setiap langkah. Itulah ganjaran dari Allah SWT kalau kita pergi ke masjid, karena tidak sia-sia. Dan juga pertama sekali yang saya muliakan
bapak yang hadir dan juga para jamaah ibu-ibu kaum hawa yang istiqomah sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya lihat ada anak-anak kita juga ya, baik laki-laki dan perempuan ya. Itulah generasi penerus kita nanti. Surat yang saya baca tadi surah Al-Baqarah ayat 185. Ini sering kita dengar Bapak Ibu ya, setiap malam mungkin ada berceramah tentang puasa ini tentang puasa tadi. Di sini belum bahasanya itu syahrul Ramadan allazina unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Memang kemarin belum sampai semua Bapak ya. Keutamaan atau kelebihan, apa kelebihan dari Ramadan? Banyak kelebihan, banyak keutamaan. Kalau di sini katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Karena orang mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Kenapa? Bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan. Ya. Bulan Ramadan diturunkan. Jadi kalau diturunkan Al-Qur'an Ramadan, bulan Al-Qur'an itu kerajaan baca Quran saya tahu. Ya. Baca Quran, tiada hari tanpa Al-Qur'an. Itu sahabatnya. Tiada hari tanpa Al-Qur'an. Kita bikin di situ bersama hidup kita. Jadi di sini Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Apa gunanya Al-Qur'an diturunkan? Untuk apa turun? Yaitu adalah sebagai petunjuk buat manusia. Untuk petunjuk. Apa itu petunjuk? Pedoman. Apa pedoman? Penentuan arah tujuan awak hidup awak. Contoh pada itu, Iko batang seharian, ya, sebelum itu jalan mulai, baru orang jalan ni. Awak itu batang seharian, tapi tandu jalan dah ada, orang jalan dah ada. Anak tiba dia kata yang situ anda, dia sebut masjid sebisma. Karena betul jalan dah ada. Baik dari jalan bandara, baik dari jalan pasar usang dan pintu masuk. Nak tentu loh, karena nak tentu arah. Sebab dah ada rambu-rambunya. Kalau di sana punya petunjuknya dah ada, bahawa bisa sih awak nyasar kemana-mana. Gitu ya Ibu, Al-Quran adalah petunjuk umat manusia umat Islam menentukan arah tujuan hidupnya. Acara awak di bermasyarakat, acara awak di rumah tangga, acara awak jadi pemimpin. Ya itu Al-Quran sebenarnya Bapak. Awak cara mengecek, acara awak berbuat, semua cara diatur oleh Al-Quran. Bima awak tahu puasa. Tidak baca Quran, tidak tahu buku ya. Orang puasa Rasulullah. Gimana tahu? Awak berbuat tanpa ilmu jadi kena tidak tahu. Awak puasa Rasulullah tapi puasa waktu tidak sampai lor. Mungkin tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena puasa itu yang beri pahalanya adalah Allah. Kalau amal-amal yang lain itu bisa tahu kita pahalanya. Semua amal anak Adam itu ada 10 pahalanya, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi kecuali puasa kata Allah, itu tidak bisa. Puasa itu adalah aku yang memberi pahalanya, anak ajzi, aku yang balas tidak tahu deh. Orang bisa betul tapi Allah tidak. Buat pura-pura puasa. Padahal ada puasa, boleh untuk membuat apa ibu. Awak masuk pada tadi lagi minum bayi lah. Kamu buat kalau dengan tapi Allah tahu kamu tidak puasa. Jadi itulah gunanya Al-Quran sebagai petunjuk. Dirikan sholat kata Allah. Di
Cuma tahu di Al-Quran aqimus sholat, dirikan oleh sholat. Aqimus sholat li zikri, kata Allah. Dirikan oleh sholat untuk mengingatku. Jadi orang yang sholat itu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Zikir itu artinya ingat. Orang yang tak sholat itu tak kenal Allah, tak ingat kepada Allah. Kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Orang yang ingat kepada Allah, Allah lupa lagi. Tadi Allah mengingat. Itu Allah mengatakannya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, saya akan mengambil dari faedahnya puasa, atau puasa adalah di situ banyak itu kelebihan keutamaan puasa itu lebih kurang ada 10. Tapi mungkin saya sampaikan semuanya, kita ambil nanti yang ringkas-ringkasnya saja. Jadi kenapa kita percaya kepada Al-Quran diturunkan oleh bulan Ramadan? Dan kita tahu, harus kita ketahui ilmu Ibu ya, semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Kita juga percaya pada kitab lain yang selain Al-Quran itu termasuk rukun iman, percaya kepada kitab. Bukan ke Al-Quran cedok, kitab Zabur, Injil, Taurat, percaya waktu itu pada nabi-nabi sebelumnya. Percaya, kalau tidak percaya itu batal iman awak, rukun iman kurang cek. Tidak orang beriman mana. Jadi itu ilmunya. Jadi semua kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Untuk mengetahui Ibu ya. Nah, apa kitabnya misalnya di awal pertama bulan Ramadan, di awal malam awalnya itu diturunkan masa kepada Nabi Ibrahim. Tapi lembaran mashaf kepada Nabi Ibrahim. Kemudian pada malam ke-6 kepada Nabi Musa, namanya adalah kitab Taurat. Bara jaraknya dari Ibrahim ke Nabi Musa itu 700 tahun setelah ke Nabi Musa. Tentulah meninggal Nabi Ibrahim. 700 tahun jaraknya pada Ibu turun kan Nabi Musa namanya Taurat setelah Nabi Ibrahim. Kemudian kitab Zabur diturunkan malam ke-12 bulan Ramadan. Bulan Ramadan, para jaraknya 500 tahun setelah kitab Taurat. Orang turun 500 tahun, semua beras begini. Karena anak Nabi itu dulu umurnya besar-besar dulu ya, Nabi Adam sampai 900 tahun umurnya. Semua dulu. Yang pendek umurnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Injil bila diturunan yaitu di malam ke-18 Ramadan. Ini berdasarkan surat yang saya baca ya, buku yang saya baca juga kita ambil akhirnya juga rujukan lain. Saya tengok dia apa juga buku ada juga hadis mengatakan itu Idar bin Nasir juga dalam buku apa? Bimbingan orang beriman ya. Itu Injil 18 Ramadan. Bila diturunkan itu setelah 1200 tahun setelah kitab Zabur. Raja itu. Jadi dunia aku lalamu mau besok tadi kiamat ya. Lalamu mau semenjak dari Nabi Adam. Baraja apa pada Ibu? Injil turunan dari kitab Zabur tadi bara jaraknya 1200 tahun. Itu Ibu Pak Ibu. Itu jaraknya. Kemudian baru diturunkan Al-Furqan atau Al-Quran. Banyak berterima Ibu ya. Itu unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Quran itu adalah untuk petunjuk dan untuk pembeda, menjelaskan ya, pembeda. Apa yang dibedakannya antara yang hak dengan yang batil,
antara yang haram dengan yang halal. Ada berbeda antara yang baik dengan yang buruk. Karena dalam Al-Quran kata Allah, tidaklah sama orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Tidaklah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini Allah mengatakan. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Supaya kita termotivasi harus berbuat baik dan harus belajar menuntut ilmu. Bapak ya, itu gunanya Al-Quran diturunkan. Apa untuk dibaca-baca saja? Quran turun untuk dibaca. Iya betul, betul baca dulu. Dibaca mempunyai tahu apa isinya. Allah baca, kemudian wak pahami artinya lah. Maksud Quran awak baca tu tadi tu. Nak baca harus tahu apa artinya baca. Tahu maksudnya. Orang mak suaranya tapi nak tahu artinya dah. Di situ afala taqilun. Allah itu awak kejar otak dia Allah. Kamu menyuruh orang untuk berbaik sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Afala taqilun. Awak nyuruh orang untuk baik tapi awak tahu dia baik lupa dia. Ini punya tahu atau itu kasarnya maksudnya kejar Allah. Ya. Awak kata awak di sini dia Allah dikejar Allah. Kenapa? Karena awak nak tahu artinya dari baca tu. Untuk itu apa? Pokoknya timbullah untuk kita belajar. Itu namanya belajar tu menuntut ilmu. Kini bapak pada ibu menuntut ilmu. Kenapa? Kata Allah kelebih orang menuntut ilmu itu duduk sesaat dengan ulama atau mendengarkan agama itu sangat besar pahalanya, lebih besar dari sholat sunat. Ada katakan 1000 rakaat atau 1000 rakaat. Sholat sunat pada ribu sampai 1 rakaat sholat sunat. Tapi duduk sawata undangan pengajian, undangan tausiah, wadangan ada elok. Ya? Kadang-kadang kan gue berbeda. Ada ulama atau ustaz mengajar Quran, adalah kau dibahas lalu. Dia nak masuk pada minggu, tak bisa diomongkan dulu. Jadi kita dengarkan baik-baik. Kan ini bacakan di Al-Quran. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, apa tugas awak? Dibacakan kan kita kan punya telinga berarti kasih Allah buat menggunakan nikmat Allah. Telinga dikasih Allah untuk mendengar. Awak dengar itu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hendaklah kalian dengarkan dan simak baik-baik. Dengar, nak mendengar saya dah. Sambil jalan bisa mendengar tapi dengar dan perhatikan. Awak renungkan apa dulu. Apa nanya? Supaya mendapat rahmat dari Allah. Kita kami mencari rahmat, kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang sama awak, tentu hasil minta Allah memanggil. Ya, iya bu ya, Pak. Coba di rumah bapak ya, anak waktu gak nakal-nakal seketek, pasti minta keluar menjawab. Kau suka malek, disuruh pemelek, disuruh gua nak rumah minta sekarang jom. Rumah. Apalagi Allah SWT kalau nak suka Allah jawab, tentu permintaan Allah akan ditolak. Ya. Jadi dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Siapapun yang berbicara di depan bapak ibu ya, walaupun anak kecil. Walaupun orang tua-tua renta, buat dengarkan itu namanya menghormati. Dengan itu ada hikmah dapat ilmu wajib di situ. Karena orang menyimak baik-baik, ya. Disimak baik-baik, perhatikan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Buat simak dengan menyimak dapat ilmu dia. Dapat ilmu bisa berulang, bisa bacaan orang lain. Bisa kecaan anak-anak awak. Ya. Itu jalan tadi Al-Quran turunkan. Awak harus yakin
yakin, harus percaya karena kita sudah mengatakan beriman kepada Allah. Termasuk rukun iman, percaya kepada kita kepada Al-Quran. Al-Quran gunanya untuk petunjuk, untuk pembeda, menjelaskan itu perbedaan. Dijalan Al-Quran di situ. Awak baca Quran artinya. Tahu yang baik dan yang buruk. Jadi banyak di Al-Quran dibahas pada ibu. Jadi mungkin bapak dan ibu antara kalimatnya itu. Kemudian kelebihan bulan Ramadan itu sehingga kita pada ibu ya. Asyamu wal Quran saf'a yasfa'ani lil abdi. Puasa itu bisa memberi syafaat ya buat hambaku. Dua syafaatnya apa itu? Di hari kiamat nanti puasa aku datang mengecek nanti Pak Ibu. Pembantu nanti puasa dan Al-Quran itu jadi syafaat nanti ya. Asyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi. Puasa dan membaca Al-Quran itu menjadi syafaat penolong awak nanti di akhirat. Mengeceknya besok Bapak Ibu. Apa keceknya? Apa katanya? Yaqulus siyam. Nanti puasa mengecek ke Allah ya. Apa keceknya loh? Ya Tuhan. Kata Allah, kata Nabi tadi. Hai Tuhan katanya, kasih syafaat dia kau. Puasa mengecek, meminta ke Allah, dikabulkan oleh Allah nanti. Lagi syafaatnya, ada lagi syafaatnya, karenanya telah menahan lapar, menahan syahwat waktu siang hari. Kecek puasa besok mengecek ke Allah. Lagi syafaatnya ke sana ya Allah. Ini menahan lapar, menahan syahwatnya. Hawa nafsunya di waktu siang hari seharian ditahannya. Lagi syafaat keceknya. Kemudian Quran mengecek lah Pak Ibu. Fasaf'ani fihi, dan berilah syafaat untuk orang itu. Wa yaqulul Quran mana'tuhun nauma bil laili wa syafa'ani fihi qala fayasfa'ani. Hadis riwayat oleh Ahmad. Apa Al-Quran mengecek lah, apa kecek Al-Quran? Ya Rabbi, kata Allah kecek Al-Quran dah. Itu beri dia syafaat, dia telah menolong, dia telah menahannya dari apa? Menahan tidurnya, ditahannya kantuknya, ditahannya tidurnya di waktu malam. Dia baca Al-Quran malam, ngantuk baca Quran juga. Dalam salat tarawih, ayo baca Quran juga sampai kantuk-kantuk. Kamu merasa tu Ibu ya, lapar dia baca Quran nanti lagi tu. Karena awak baca Al-Quran. Kemudian dia telah menahan kantuknya di waktu malam. Maka berilah dia syafaat tentang itu baca Al-Quran. Maka berkatalah Nabi, maka diberilah syafaat keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pada Ibu ya. Itu diantaranya adalah kelebihan bulan Ramadan, ya, keutamaannya. Jadi mudah-mudahan itu sampai disampaikan dua ya. Dua syafaat dapat nanti di akhirat. Pertama puasa mengecek ke Allah. Kasih syafaat dia ya Allah. Rabbi kasih syafaat karena dia telah menahan lapar di siang hari, menahan hawa nafsunya. Kemudian Al-Quran mengecek ke Allah. Niola man tua baca Quran dua, tapi menengah pengajian Quran tua. Ya, syafaat. Dia dikabulkan ya Allah. Dia syafaat, dibantu waktu, dia ditolong oleh Allah itu. Maksudnya syafaat dikasih berdoa. Karena dia sudah besok tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Tidak ada minta tolong nak kena tidak bisa. Kasihan pertolongan kau dulu je. Tak bisa dulu. Karena kita melepaskan diri masing-masing. Ya. Apalagi ke setan. Hai setan, iblis kau belum mengajak kau begitu. Mengapa kau mau? Katanya. Allah mengatakan benar. Saya salah. Kenapa kamu ikut sama saya? Kamu saudaraku. Mudah-mudahan pada itu aku sampaikan ada manfaatnya. Beramal sendiri dan untuk bapak dan ibu. Terlebih dan kurang yang bermohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.